Kita sebagai thalibul ilm ketika tiba liburan maka sudah merencanakan kegiatan yang baik di rumah. Membantu orang tua pertama, sholat 5 waktu ke masjid berjamaah, membaca dzikir pagi sore, membaca Al-Quran one day one juz. Kalau perlu Bapak Ibu saya mau belajar kultum. Setiap subuh kumpul di rumah, majelis ringan, minum kopi, minum teh, susu, makan cemilan kecil, kita berceramah. Jangan nunggu diminta sama orang tuanya. Bapak Ibu saya mau ceramah 1 ayat diartikan, dijelaskan, terus diskusi. Selama liburan, sempatkan itu. Kenapa nak? Kenangan itu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk Ananda dan santri baru pesantren apa namanya? Intan Ilmu, ya. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Selamat datang untuk santri baru di tempat yang baru dan teman yang baru, dan juga kepada santri yang lama. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat di mana kita semua bersama-sama menuntut ilmu agama Allah, di tempat yang kita semua meyakini yang kelak akan mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah fid dunya wal akhirah, di tempat yang kita bersama-sama berharap mendapatkan kemudahan dari Allah untuk melangkahkan kaki ke surganya. Mudah-mudahan semua yang di sini Allah berikan hidayah taufik, Allah berikan rahmatnya dan keberkahannya, dan menjadikan kita semua dan seluruh adik-adik dan anak-anak kami di sini jadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin. Baik, tema yang akan kita angkat dan kita kupas judulnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bahasa Arabnya apa? Birrul walidain. Di gambar sini tertuliskan satu pesan dari para ulama. Ada yang kelas 3 di sini? Kelas 3 di sini ada? 3 SMP? Ada? Ini kelas 3. Jangan takut, nggak digigit. Yang kelas 1 alia ada? Ini? Betul? Semua? Asli? Asli ya? Bisa dibaca? Yang itu kebaca nggak? Hilang? Matanya hilang? Wah, ada. Bisa dibaca? Nggak bisa? Nggak kelihatan? Berarti matanya hilang semua ini. Bisa baca nggak? Sama. Jadi udurnya syar'i, nggak kelihatan. Tapi saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nempel lantai? Sama ya. Baik. Di sini kata para ulama, awsaqallahu bil ihsani lahuma. Awsaqallahu bil ihsani lahuma. Artinya Allah telah mewasiatkan kepadamu, memerintahkan kepadamu wahai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, bil ihsani lahuma, agar engkau berbuat baik, berbuat ihsan lahuma, kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua sini? Ayah dan
ibu, papa dan mama, abi dan umi, bapake sama mamake, gitu ya. Famadza anta fa'ilun? Pertanyaannya adalah famadza anta fa'ilun? Apa yang sudah kau lakukan ketika telah ada perintah Allah kepada kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Maka pertanyaannya famadza anta fa'ilu? Lantas apa yang sudah kau perbuat terhadap wasiat Allah ini? Dalam hal apa? Al-ihsan. Kalimat al-ihsan. Satu formula baku, satu ayat yang sering kita dengar adalah diantaranya ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ayat ke-8 di Al-Ankabut. Dan kami telah wasiatkan, telah perintahkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat kebaikan. Baik, kita masuki slide yang kedua. Apa yang Anda pahami tentang birrul walidain? Jadi kita sering mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kata para ulama, kalimat birrul walidain itu mencakup 1, 2, 3, 4, ada berapa di sini? Ada berapa? 7, 5. Kalau kita mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, artinya apa? 1, berbuat baik kepada mereka berdua. Al-ihsanu ilaihima. Kalimat berbuat baik kepada mereka berdua itu mencakup 2 hal. Ucapan dan apa? Perbuatan. Kita ulangi, berbuat baik kepada kedua orang tua itu mencakup berapa hal? Berapa? 2. Ucapan dan perbuatan. Sudah hafal? Siapa namanya? Ahmad Sobarullah. Apa artinya Sobarullah? Ya. Berbuat baik kepada mereka berdua, itu namanya al-ihsanu ilaihima. Baik dengan ucapan kita atau dengan perbuatan. Artinya konteks ataupun kalimat ihsan, kebaikan itu mencakup seluruh tindakan dan ucapan yang berisi kebaikan untuk kedua orang tua kita. Yang kedua adalah bersikap santun dan lemah lembut. At-talattuf wat-ta'atuf bihima. Bersikap santun dan lemah lembut. Bersikap santun dan lemah lembut. Artinya apa? Tidak menunjukkan sikap atau perbuatan atau penampilan yang bila dilihat oleh kedua orang tua kita, kita tidak sopan, ya. Itu namanya bersikap santun dan lemah lembut. Itu poin yang kedua. Yang kedua apa tadi namanya? Coba dibaca yang kedua. Hah? Bersikap santun dan lemah lembut. Bersikap santun dan lemah lembut. Sudah benar? Alhamdulillah. Sudah hilang ngantuknya? Masih ngantuk? Ya. Baik. Yang ketiga, menjaga dan merawat keduanya. Menjaga dan merawat keduanya. Ri'ayatuhuma. Lalu yang keempat, tidak menyakiti perasaannya. Tidak menyakiti perasaannya. Lalu yang keberapa ini? Ketujuh. Keberapa ini? Kelima, menghormati teman dekat orang tua sepeninggal mereka. Karena orang tua kita sudah pasti punya kawan akrab, punya teman dekat selain saudara kandung.
Maka di antara adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita bila telah ditinggal kedua orang tua atau salah satunya, maka kita wajib berbuat baik kepada teman dekat orang tua sepeninggal mereka, setelah mereka meninggal dunia. Orang tuamu, kebaca enggak? Kelihatan? Dibantu baca ya. Siapa namanya? Royan. Oh ya, dibaca yang keras. Allah perintahkan kepadamu agar berbuat baik kepada mereka berdua. Lantas apa yang sudah kau lakukan dan berikan kepada mereka berdua? Baik. Royan sudah memberikan apa kepada dua orang tua? Memberikan penderitaan. Paham Royan ya? Royan dari mana asalnya? Banjarmasin, Masya Allah. Kelas 2 sekarang, 2 SMP. Berarti kelas 8 ya? Yakin? Udah yakin? Alhamdulillah. Baik. Orang tuamu, Allah perintahkan kepadamu agar berbuat baik kepada mereka berdua. Lantas apa yang sudah, bukan yang akan ya? Kalau akan masih hayalan. Besok, lusa, jangan kayak orang sekarang. Kapan lu ketemu orang tua? Tarsok, entar besok kan gitu katanya. Karena ini pertanyaan yang dilemparkan kepada kita, apa yang sudah atau yang pernah kau berikan kepada kedua orang tuamu? Apa yang sudah kau lakukan dan berikan kepada mereka berdua? Faham ya? Baik. Birrul walidain berbicara masalah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak kurang dari 8 ayat di Al-Quranul Karim. Ada 8 ayat di Al-Quranul Karim. Yang kedua, tidak kurang dari 32 hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak kurang dari 9 asar atau riwayat dari kaum salaf yang berbicara masalah birrul walidain. Jadi ada dalil dari Al-Quran yang tidak kurang dari 8 ayat, tidak kurang dari 32 hadis, dan 9 asar atau 9 riwayat dari pesan dan wasiat ulama salaf. Sudah paham? Lanjut ya, karena waktunya cuma 1 jam, setengah jam tanya jawab insya Allah ya. Sebuah renungan. Kamu siapa namanya? Jafan. Jafan. Berdiri nak. Ayo. Ini calon anak soleh insya Allah ya. Soleh insya Allah ya. Jafan. Cafan. Kelas 9. 9. Dibaca nak. Yang keras ya. Sebuah renungan. Orang tuamu mungkin tak akan mampu untuk memberi semua yang kau mau. Tapi ketahuilah bahwa mereka berdua telah memberikan semua yang dimiliki kepadamu. Ulangi lagi. Pelan-pelan dan keras ya. Ayo, semua dibaca dengan tenang dalam hati yang lainnya. Ini yang keras. Ayo. Sebuah renungan. Iya. Orang tuamu mungkin takkan mampu untuk memberi semua yang kau mau. Tapi ketahuilah bahwa mereka berdua telah memberikan semua yang dimiliki kepadamu. Barakallahu fiik. Silakan duduk. Sebuah renungan. Ini harus kita renungkan sebagai anak-anak dari orang tua kita. Coba sejenak adik-adik dan anak-anak yang kami cintai, fokuskan dulu hatinya, lalu coba hadirkan wajah kedua orang tua kalian. Bayangkan. Udah terbayang wajah orang tua? Terbayang nggak? Jangan lupa dengan kedua orang tuanya. Hadirkan wajah kedua orang tua antum sekarang di depan antum. Sudah hadir? Sudah terbayang orang tua?
Lalu bacalah ini, sebuah renungan. Orang tuamu mungkin takkan mampu untuk memberi semua yang kau mau. Tapi ketahuilah bahwa mereka berdua telah memberikan semua yang dimiliki kepadamu. Paham gak? Paham ya? Karena memang kebiasaan kita itu kalau minta harus diberi. Iya apa iya? Memang iya. Kalaupun nangis teriak-teriak. Tapi tolong sekarang sebagai anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, resapi ini dengan baik. Orang tuamu mungkin takkan mampu untuk memberi semua yang kau mau. Benar gak itu? Benar. Tapi ketahuilah bahwa mereka berdua telah memberikan semua yang dimiliki kepadamu. Kedua orang tua kita akan berjuang mati-matian, bersungguh-sungguh untuk memberikan semua yang mereka miliki. Sekalipun mohon maaf harus berhutang. Ya kan? Untuk anaknya apa yang nggak diberikan? Sudah paham? Paham ya? Lanjut. Nah, lepas burungnya. Baik. Orang tuaku. Siapa namanya? Raihan Akbar. Raihan Akbar. Raihan Akbar. Kelas? Kelas 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah. Berdiri nak, bisa? Kuat berdiri nggak? Kuat ya berdiri ya. Insya Allah nggak sejam, 2 menit aja. Silakan dibaca nak. Yang keras ya. Orang tuaku selalu melayaniku dengan baik. Tak nampak dari raut wajahnya rasa lelah, kecewa dan merasa berat, selalu melayani dengan senyuman. Kapan terakhir kali kau dapatkan hal itu? Sekali lagi. Yang keras, pelan-pelan. Orang tuaku selalu melayaniku dengan baik. Tak nampak dari raut wajahnya rasa lelah, kecewa dan merasa berat, selalu melayani dengan senyuman. Kapan terakhir kali kau dapatkan hal itu? Barakallahu fiik, duduk. Kapan Ananda merasakan itu terakhir? Merasakan nggak? Kapan? Jawab. Kapan? Lupa. Sebelum masuk. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Paham? Siapa namanya? Hah? Syifa. Nah, orang tuaku selalu melayaniku dengan baik. Tak nampak dari raut wajahnya rasa lelah. Bahkan ketika kita di perut ibu, ditimang-timang terus dibawa ke sana ke sini kan, nggak dilepaskan dari perutnya, nggak boleh jatuh. Begitu lahir, air mata bahagia. Lahir timang-timang, sayang-sayang. Kalian tidur, mereka tidak tidur. Itu orang tua. Sehingga kita katakan sini, orang tuaku selalu melayaniku dengan baik. Benar apa benar? Benar ya? Yakin semua ya? Tak nampak dari raut wajahnya rasa lelah, kecewa dan merasa berat. Selalu melayani dengan senyuman. Pertanyaan kita, kapan terakhir kali kau dapatkan hal itu? Terbayang gak bagaimana ibu kita, ayah kita melayani kita dengan senyuman, dengan semangat? Pertanyaannya, kapan Ananda dan kita semua pernah merasakan hal itu? Baik, kita lanjutkan ya. Sudah berapa kali kau renungi dari sekian banyak ayat Quran tentang birrul walidain? Siapa namanya? Syafiq.
Belakangnya siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Erwan. Erwan. Berdiri nak. Nah, kuat berdiri. Pecinya miring sedikit, diluruskan. Udah semangat? Dibaca. Sudah berapa kali kau renungi dari sekian banyak ayat Quran tentang birrul walidain? Sudah berapa kali kau renungi dari sekian banyak ayat Quran tentang birrul walidain? Barakallahu fiik, silakan duduk. Ini PR kita. Tadi kita sampaikan ada minimal 8 ayat di Al-Quran yang berbicara masalah birrul walidain. Kalau kita pernah hafal 2 ayat saja tentang birrul walidain, maka muncul pertanyaan yang diarahkan kepada kita, kepada saya. Contoh misalnya di ayat ke-23 Al-Isra, gimana bunyinya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya? Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selainnya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hafal kan? Pernah direnungi enggak? Belum. Sekarang kita belajar merenungi. Contoh kasus ketika ulama bilang sama kita, sudah berapa kali kau renungi dari sekian banyak ayat Quran tentang birrul walidain? Minimal kita selami tadi yang dibaca oleh siapa namanya nak? Cafan. Cafan. Dari mana? Banjarmasin. Ketika Allah Rabbul Izzah di ayat 23 Al-Isra berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah semata, wabil walidaini ihsana. Lalu yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kapan kita merenungi ayat itu? Yang berikutnya, siapa namanya? Abror. Hah? Abror. Berdiri nak? Bisa berdiri nggak? Kuat? Sudah sarapan? Yakin? Iya. Dibaca yang keras. Kapan terakhir kali kau meminta maaf, memohonkan ampunan untuk mereka berdua, mendoakan kebaikan untuk mereka berdua, meminta keridhaannya? Kapan terakhir kali kau meminta maaf, memohonkan ampunan untuk mereka berdua, mendoakan kebaikan untuk mereka berdua, meminta keridhaannya? Jazakallah khair. Silakan duduk. Abror ya. Di depan kita sekarang ada 4 pertanyaan. Di depan kita ada 4 pertanyaan. Jawabannya silakan antum jawab di hati antum masing-masing. Dan diberikan nilai sendiri-sendiri. Tolong 4 pertanyaan ini dibaca dengan baik dan benar, diresapi dengan baik, dihafalkan, lalu berikan jawabannya di hati antum masing-masing, lalu dikasih nilai. Kapan terakhir kali engkau meminta maaf kepada kedua orang tua? Rifki Andika namanya. Bener, kelas berapa? 9. Kelas 9. Pernah nggak Rifki nomor 1? Pernah. Kapan? Sudah lama. Sudah lama, sebelum lahir. Oh, sudah besar. Minta maaf, yakin. Kepada mereka berdua apa sendiri? Iya, barakallahu fiik. Ini yang perlu kita jawab. Kapan terakhir kali engkau meminta maaf? Meminta maaf itu tidak harus ketika kita bersalah. Sebelum melakukan tindakan yang salah, kita harus minta maaf.
kepada kedua orang tua kita. Jangan dibaliknya, jangan sampai kedua orang tua kita yang pertama kali minta maaf. Tapi kita sebagai anak yang punya kewajiban meminta maaf. Coba kita mundur ke belakang. Kapan saya terakhir kali meminta maaf sama orang tua? Kalau kemarin belum minta maaf, bila musyrifnya boleh pinjam HP-nya, telepon segera hari ini. Minta maaf sama kedua orang tua. Yang kedua, memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Apa arti mohon ampunan? Siapa namanya? Fadil Amin. Fadil Amin. Fadil Amin. Kelas 9. 9. Ya, apa yang Ananda fahami tentang mohon ampun untuk orang tua? Kenapa? Apa? Artinya apa? Memohonkan ampunan. Bagaimana doanya? Rabbi firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah hafal? Baik. Memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Minimal kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa di antara kita yang pagi ini belum mengucapkan doa tadi? Banyak ya? Banyak. Siapa yang pagi ini belum mendoakan orang tuanya? Malu ya? Ini yang menjadi PR kita. Pertanyaan kedua, memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah dikatakan di sini mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Yang ketiga, meminta keridhoannya. Untuk Ananda semua yang di sini, bila berkesempatan untuk berbicara, bertatap muka kepada kedua orang tua, lakukan 4 hal ini. Tidak boleh malu, harus berani. Mengapa demikian? Kita dan orang tua kita itu masa berkumpulnya sangat terbatas dan tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan meninggal duluan. Tidak harus orang tua yang meninggal duluan, boleh jadi anak meninggal duluan atau orang tua meninggal duluan. Sehingga 4 hal ini mohon hari ini atau minggu depan maksimalnya di antara kita sudah mendapatkan jawabannya dengan mengatakan nomor 1 sudah Ustadz, nomor 2 sudah Ustadz, nomor 3 sudah Ustadz, nomor 4 alhamdulillah semuanya sudah Ustadz. Tenang hati kita. Sanggup insya Allah semuanya ya? Sanggup? Bisa? Baik. Meminta maaf, memohonkan ampunan untuk mereka berdua, mendoakan untuk mereka kebaikan untuk mereka berdua, dan meminta keridhoannya. Kalimat meminta keridhoannya itu artinya apa? Muhammad Rofal Ghifari. Muhammad Rofan. Bisa berdiri sebentar? Kuat ya? Alhamdulillah. Di poin yang keempat, meminta keridhoannya. Bagaimana contoh permintaan Ananda Muhammad Rofan kepada kedua orang tua? Contohnya minta ridho. Minta ridhonya itu kayak minta maaf. Awal minta maaf, habis itu bilang minta ridho atas segala perbuatan yang telah dilakuin gitu. Udah. Gitu aja. Barakallahu fiik. Meminta keridhoannya. Contohnya gimana nak? Siapa namanya? Amar El Azam. Siapa? Amar El Azam. Ammar El Azam. Kuat berdiri? Berani ya? Bismillah. Kalau Ammar El Azam bertemu kedua orang tua atau via telepon, bagaimana contoh meminta keridhoannya? Salim, terus minta ridho. Sudah.
Nggak ngomong apa-apa. Salim minta ridho. Ridho siapa? Iya, barakallahu fiik. Iya. Kita jabat tangannya, kita cium tangannya, kita cium keningnya, terus kita katakan, Bapak, Ibu, Abi, Umi, ridhoi Ananda ya. Itu. Makanya 4 perkara ini coba dikoreksi untuk pribadi kita masing-masing. Kalau saya dan antum semua keempatnya sudah dilakukan, dapat nilai berapa? 100. Nilainya berapa? 100 ya. Karena saya sudah nggak ada orang tuanya, habis dua-duanya gitu kan ya. Baik, lanjut ya. Dari sekian banyak yang kau dapatkan dan rasakan, kesuksesan, kebaikan, rasa aman dan nyaman, kebahagiaan, ini kalau udah nikah kita nanti, anak istri yang salehah dan salehah, keberkahan dan kelancaran rezeki, kesemuanya tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada doa yang selalu terpanjat dari mereka berdua setiap kali mereka ingat kita. Ananda yang kami cintai, sadar ataupun tidak, kedua orang tua kita itu selalu melakukan hal ini. Dan kita, dan saya pribadi sebagai orang tua juga sama. Maka kata para ulama, dari sekian banyak yang kau dapatkan dan rasakan, 1, kesuksesan. Antum sukses, naik kelas, dapat juara, kemudian dapat kebaikan, rasa aman dan nyaman, kebahagiaan. Kalau udah dewasa kita menikah, dapat istri yang saleh dan salehah, anak istri salehah, keberkahan dan rezeki yang lancar, maka pegangi ini. Semuanya ini tidak datang tiba-tiba. Ini semua kan anugerah ilahi, pemberian Allah. Tapi ada doa yang selalu terpanjat dari mereka berdua setiap kali mereka ingat kita. Setiap kali orang tua ingat kita, maka yang pertama mereka lantunkan adalah doa. Doa, doa dan doa. Lihat itu. Jadi kesemuanya itu tidak datang tiba-tiba, tapi ada doa yang selalu terpanjat dari mereka berdua setiap kali mereka ingat kita. Sudah pasti itu. Tidak perlu diragukan lagi. Orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, ayah yang saleh, ibu yang salehah, setiap kali terbayang wajah anaknya selalu menitipkan anaknya kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk kedua atau untuk anak-anaknya. Ya. Contoh saya waktu kecil, karena ibu saya meninggal tahun 2013 ya. Saya ketika kecil protes sama ibu saya. Bu, coba saya doakan tiap hari. Kata ibu saya, tanpa kamu suruh, saya sudah mendoakan kamu berkali-kali. Pesan ibu saya, bersabarlah nak. Nanti kau akan mendapatkan kebaikan dari Allah Rabbil Izzah. Walaupun tidak sesuai dengan harapanmu, tapi yakini doa ibumu ini tulus dari hati yang paling dalam. Dan pasti engkau cepat atau lambat akan merasakan kebahagiaan. Dan sekarang saya merasakannya. Saya sekarang merasakannya. Saya juga pernah mondok seperti antum. Ya. Pernah mondok. Perasaan paling bahagia saya awal mula liburan dari sekolah, 6 bulan sekolah, kan liburan kita pulang. Sambutan pertama dari ibu tercinta ketika saya pulang, itu saya rekam sampai detik ini. Apa kata dia? Anak soleh pulang. Alhamdulillah. Sudah diakui oleh ibu sebagai apa? Sebagai apa? Anak
soleh. Itu saya rekam sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah berlalu lebih 40 tahun yang lalu. Lebih. Ibu saya mengatakan anak soleh pulang. Itu hati saya menangis bahagia. Kenapa? Sebuah pengakuan yang spontan terlontar dari lidah dan lesan seorang ibu tercinta yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Itu nilai terbesar. Harapan tertinggi seorang anak ketika diakui oleh orang tuanya atau ibunya dengan sebutan anak soleh pulang. Faham ya? Baik. Jadi kita katakan dari sekian banyak yang kau dapatkan dan rasakan, 6 perkara ini kesemuanya tidak datang tiba-tiba. Tapi ada doa yang selalu terpanjat dari mereka berdua setiap kali mereka ingat kita. Mengapa kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua? Mengapa syariat Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama karena birrul walidain jihadun fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Birrul walidain ahabbul a'mali ilallah. Sikap atau perbuatan berbakti kepada kedua orang tua adalah satu amalan dari sekian banyak amal yang dicintai Allah. Ananda dan saya ketika ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka saat ini kita sedang melakukan perbuatan yang sangat dicintai oleh siapa? Oleh siapa? Allah. Yang ketiga, istijabatan li amrillah. Kita berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud menunaikan perintah Allah. Tadi kita bacakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini. Li afuza bida'watin min abi wa ummi. Saya berbakti, saya berbuat baik agar saya selamat dan beruntung. Siapa namanya? Iya. Faisal. Faisal. Dari mana Faisal? Dari sini. Iya. Baik. Tadi yang saya baca keberapa itu? Keempat. Kata para ulama, saya berbakti kepada kedua orang tua li afuza bida'watin min abi wa ummi. Agar saya berbahagia, agar saya selamat dengan mendapatkan doa dari abi dan ummi saya. Jadi saya berbakti kepada kedua orang tua agar saya selamat, agar saya bahagia, agar saya sukses di dunia dan di akhirat dengan mendapat doa dari abi dan ummi, ayah dan ibuku. Lalu yang ke berapa? Kelima, sababun fi dukhulil jannati. Kalau kita berbakti sama kedua orang tua, maka bakti kita itu menjadi faktor penyebab dimasukkannya kita kemana? Ke surganya Allah. Lalu yang ke-6, ahaqqun nasi bitta'a was suhbah. Kita berbakti kepada kedua orang tua karena kedua orang tua kita manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari anak adalah orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan orang jauh dari kita. Kalau kita ditanya siapakah manusia yang paling layak mendapatkan perlakuan baik dari seorang anak, jawabannya apa? Kedua orang tua, karena merekalah orang yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik dan ketaatan yang baik. Yang keberapa? Keberapa ini? 7.
Al-'aqu la yadkhul jannah. Anak yang durhaka tidak akan pernah bisa masuk surga. Al-'aq, anak yang durhaka, jangan berharap bisa ke surga Allah. Yang berikutnya, tulul umuri wa ziyadatur rizki. Anak yang berbakti kepada dua orang tua, Allah panjangkan umurnya. Panjang umur di sini kata para ulama memiliki dua penafsiran. Tetap Allah putuskan umur dia sampai sekian lalu dia meninggal dunia, tapi terasa panjang oleh orang pun melihat dia panjang umurnya. Ada yang menafsirkan dipanjangkan secara hakiki, ditambah oleh Allah umurnya. Yang berikutnya, tahqiqu ridallah fi birril walidain. Kita berbakti sama orang tua untuk meraih dan mendapatkan ridhonya Allah tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang masyhur, ridallahi fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murka kedua orang tua. Lalu yang berikutnya, al-uququ yudhi'u al-ajr atau yudhi'u al-ajr. Tindakan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka terhadap kedua orang tua akan menghilangkan pahala. Hidup kita tidak bermakna ketika tanpa ada pahala yang menaungi kita. Lalu yang terakhir, birrul walidain yaghfirud dunub. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi sarana penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Jangan lihat makanannya. Jangan pernah menyangka bahwa kau telah membalas semua kebaikannya. Jangan sampai saya dan Ananda semua hari ini berprasangka saya udah membalas semua kebaikan orang tua saya, Ustaz. Enggak. Belum. Jangan pernah menyangka bahwasanya kita sudah membalas kebaikan orang tua. Wong tadi pagi cuma dikasih gorengan 2, Ustaz. Masa saya balasnya dengan uang 1 juta? Bukan itu yang dimaksudkan. Sesuap yang mereka berikan kepada kita, tapi kita jangan pernah menyangka telah membalas semua kebaikannya. Belum cukup. Lanjut. Kalaupun kita dewasa, kita gendong orang tua kita, itu tetap kita katakan jangan pernah menyangka kau telah membalas semua kebaikannya. Kalau kita dewasa dan kita gendong ibu kita ketika haji atau umrah, jangan pernah kau menyangka bahwa kau telah membalas semua kebaikannya. Mustahil kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua sekalipun dengan harta yang berlimpah. Mau pakai rupiah, mau pakai dolar, mau pakai dinar, mau pakai euro, tidak cukup. Tumpukan uang setinggi masjid ini pun tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Pertanyaannya, mengapa kita belum pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita? Apa alasannya? Nabi kita bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak, lalu dia membelinya kemudian membebaskannya. Nabi yang mengatakan kepada kita, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan pernah bisa membalas budi baik kedua orang tuanya kecuali kalau kita mendapati orang tua kita menjadi budak. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kita bebaskan dia dengan uang kita. Yang kedua, kisah
Di zaman Abdullah bin Umar bin Khattab, ada seorang pemuda menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Gendong ya, tidak naik pesawat, bukan naik bis, bukan naik mobil pribadi, tidak naik kuda, tapi digendong untuk mengerjakan ibadah dan tawaf di Makkah. Pemuda ini sambil tawaf menggendong ibunya di punggungnya. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Selesai tawaf, dia tanya, "Aturani anni jazaituha ya ibn Umar?" Wahai Ibnu Umar, tadi saya tawaf kelilingi Ka'bah berapa kali? Berapa kali tawafnya? 7 kali. Sambil ku gendong ibuku di punggungku. Apakah dengan aku tawaf sambil mengendong ibuku tercinta di punggungku sudah cukup pembalasanku untuk ibuku? Jawabannya apa? La. Belum cukup. Bahkan kata Ibnu Umar, dikatakan di sini, wala bizafratin wahidah. Walaupun satu hela nafas, satu tarikan nafas ibumu ketika akan melahirkanmu, tarik nafas supaya anaknya lahir dengan baik, itu belum bisa kau balas. Satu hela nafas yang ditarik ibu kita, menyiapkan kontraksi kelahiran kita, belum bisa kita balas. Itu baru nafas tarikan pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, ke-20, lalu buayan dia menyusui kita, menyuapi kita, merawat kita, memberikan baju, pakaian, sepatu. Ketika kita sakit, dia merawatnya. Tidak akan sanggup kita membalasnya. Karena ini kata Ibnu Umar, walau bizafratin wahidah, satu hela nafas tarikan ibumu ketika dia merintih sakit melahirkanmu, belum bisa kau balas sama sekali. Belum yang lainnya, ribuan kebaikan yang kita rasakan. Dari antum di kandungan 9 bulan 10 hari, sampai sekarang yang kelas 1 SMP usia 12 tahun, gak bisa balas. Apalagi kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, 1 SMA. Berapa yang kita rasakan kebaikannya? Baik, menjelang akhir, apa yang bisa aku perbuat sepeninggal mereka? Bila ditakdirkan di antara antum atau sebagian antum kehilangan salah satunya atau keduanya, ya saya contohnya ya, sudah kehilangan dua-duanya. Apa yang bisa kita perbuat sebagai wujud bakti sama orang tua? Ini nanti ya, kalau antum mengalami sendiri, ingat ya, berkumpulnya Ananda dan kita dengan orang tua itu tidak pernah tahu sampai kapan. Sehingga bila Allah takdirkan kita berpisah dengan mereka karena ajal yang menjemputnya, maka ini 5 pesan Nabi yang beliau sampaikan kepada kita sebagai seorang anak yang soleh. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Mendoakannya. Mendoakan kedua orang tua kita atau salah satunya. Yang kedua apa? Memohonkan ampunan untuk mereka berdua. As-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Yang ketiga, memenuhi janji atau wasiat. Adik-adik, anak-anakku, tidak jarang ayah atau ibu, abi atau umi, mama atau papa kita ketika memisahkan antum untuk tinggal di sini, hampir kita pastikan ada wasiat enggak? Ada kan? Nah, jadi anak yang baik ya. Nah, jadi anak yang cinta Quran Sunnah ya. Nah, nanti kalau sukses jangan lupa berbuat baik sama saudara, adik-adikmu. Itu wasiat kebaikan. Bila ada wasiat kebaikan dari kedua atau salah satu orang tua kita, wajib untuk kita laksanakan. Paham ya? Paham? Baik. Menjalin silaturahim.
Bapak ibu kita pasti punya saudara, adik, kakak, paman, sampai kakeknya. Maka harus kalian cari. Bilang sama orang tua kita, bapak ibu, Nabi bersabda kepada kita, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah kalian, pelajari oleh kalian untuk mengenal nasab. Ma tasilu nabihi arhamakum, agar kalian bisa menyambung hubungan silaturahim. Karena menyambung silaturahim ini akan menimbulkan cinta antara keluarga, mendatangkan pahala, memanjangkan umur. Yang kelima, memuliakan teman dekatnya. Nanti sepeninggal orang tua kita, teman dekat kedua orang tua kita harus antum cari. Saya pribadi hampir sering bilang sama anak-anak saya, nak, Abi punya teman baik, fulan. Nanti kalau Abi sudah meninggal dunia, datangi mereka, salami mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Itu pesan. Kita pun sama. Antum lihat siapa kawan baik bapak antum, abi antum, kawan baik ibu antum atau umi antum. Tulis nama mereka, rekam wajah mereka ketika orang tua telah meninggal dunia, maka berbuat baik kepada teman dekatnya. Abdullah bin Umar, ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu ketika bertemu seorang Arab Badui, ketika tahu ini anaknya Umar, maka Abdullah bin Umar menghadiahkan sorban yang terbaik kepada orang ini. Dan dia mengatakan, di antara bentuk bakti baik seorang anak kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada teman baik orang tuanya. Subhanallah. Di antara bentuk bakti terbaik seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah memuliakan teman dekat kedua orang tuanya. Paham ya? Jadi ada 5 perkara yang bisa kita lakukan bila kedua orang tua kita atau salah satunya sudah meninggal dunia. Faham? Mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menjalankan apa? Wasiatnya, menjalin apa? Silaturahim. Yang kelima apa? Berbuat baik kepada teman dekatnya. Sebagai penutup, pas jam 10, 1 jam kita sudah mengkaji dan mengaji. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Yang menentukan kita mau jadi apa, ya kita sendiri. Mau jadi anak durhaka atau anak yang berbakti. Jadi kata para ulama, di penghujung masalah ini, pilihan ada di tanganmu. Mau jadi anak yang berbakti atau yang durhaka? Pilih yang mana? Durhaka? Berbakti. Nah, ini yang kita pilih agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ayo silakan. Terus saya yang tanya. Ya, berdiri coba. Ayo, ini jagoan kita nih. Dia meminta ditanya. Ya, berdiri. Ya, siapa namanya? Adrian Nur. Adrian Nur. Ya, diambil mic-nya. Kelas berapa, Nak? Kelas 8. 8. Bukunya taruh di bawah nggak apa-apa. Nah, jangan dibuka ya. Siap ditanya apa siap bertanya? Ditanya. Ditanya. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Adrian Nur.
Masih ada kedua orang tuanya? Masih ada, alhamdulillah. Dua-duanya? Yakin? Siapa nama ayahnya? Lupa? Nah, ada lupa nama orang tuanya. Baru ngaji. Siapa nama ayahnya? Lupa? Rusdiansyah. Rosdiansyah, yakin? Nama ibunya? Lupa juga? Andriani. Anayanti, Andriani. Andayani, Andriani. 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 Sudah yakin? Ada mereka berdua? Baik. Andrian Nur, siap ditanya? Insya Allah. Apa yang Anda fahami tentang berbuat baik kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua itu kayak apa sih? Berbuat baik kepada mereka berdua. Terus, Mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. memohonkan Memohonkan ampunan untuk mereka berdua. terus, udah itu aja. Yakin? Meminta maaf kepada mereka berdua. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Iya. Ada hadiah nggak buat dia? Dapat kurma 2 butir mau ya? Iya. Silakan. Ada yang mau tanya? Iya. Ini mau bertanya? Silakan berdiri nak. Sebutkan namanya, kelas berapa dan dari mana? Iya. Namanya Sodiko. siapa? Sodiko. Sodikon. Iya. Kelas 9. 9. Iya. Mau bertanya atau menjawab? Bertanya. Bertanya. Berapa pertanyaan? 1, 2, 3? 1. 1 aja. Iya, silakan. Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita tidak ridho dengan apa yang kita telah lakukan hingga semeninggal mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Iya. Sudah meninggal misalnya. Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana orang tua kita sempat tidak ridho dengan perbuatan kita dan kita belum sempat memohon ridhonya dan maafnya sampai mereka meninggal dunia, begitu ya. Ini kasus sering terjadi. Ini kasus sering terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Islam dengan segala keindahannya sudah memberikan kepada kita solusi. Apa? Di antara 5 perkara itu kita lakukan. 5 perkara itu kita lakukan. Apa yang pertama nak? Masih lupa? Mendoakannya. Apa yang kedua? Mohonkan ampun untuk mereka berdua. Apa yang ketiga? Menjalankan pesan dan wasiatnya. Apa yang keempat? Menyambung silaturahim. Apa yang terakhir? Berbuat baik kepada teman dekatnya. Sebagian hadis dikatakan kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Jadi jangan pesimis bila qaddarallah sampai orang tua kita meninggal dia belum memaafkan kita, maka lakukan 5 perkara tadi dan berbuat baik dengan semaksimal mungkin. Yang gak boleh pernah berhenti adalah memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Yang perlu kita ingat untuk seluruh ananda di sini kami cintai, seburuk apapun kedua orang tua kita dalam memperlakukan kita, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka berdua. Contoh ayatnya di surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya apa? Ma'rufah. Dan jika suatu saat kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau menyekutukanku sementara engkau tidak memiliki ilmu dalam masalah ini, maka jangan ditaati. Bila perintah orang tua memerintahkan kepada kita berbuat tindakan dosa, tidak wajib ditaati.
Tolak dengan cara yang santun. Maaf Bapak Ibu, ini tidak boleh, Islam mengharamkannya. Apalagi ini syirik. Dan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Allah menambahkan dengan firman-Nya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka berdua ketika di dunia hidup bersamamu dengan pergaulan yang baik. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan ungkapan salah seorang sahabat Nabi, wa in dhalamahu aw dhalamaka. Sekalipun kedua orang tuamu, mohon maaf, pernah mendolimimu, pernah menyakitimu, maka jangan pernah menggugurkan kewajibanmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Faham insyaallah? Baik, jazakallah khairan. Ada lagi? Silakan. Yang mau? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari jamaah umum yang ikut hadir di kajian pagi ini dan ingin bertanya, dipersilahkan juga. Ada, Masya Allah. Ya, diri kuat. Alhamdulillah. Sebut namanya dan dari mana? Ditempelkan ke, dekatkan. Namanya Syetir Gani Hidayat. Siapa? Di Samarinda. Namanya? Syetir Gani Hidayat. Nggak jelas. Syetir Gani Hidayat. Syahdiar. Iya. Kelas? Kelas 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah. Masya Allah. Asli? Samarinda. Samarinda. Iya. Bertanya apa menjawab? Bertanya. Berapa pertanyaan? Satu aja. Silakan. Ustadz, apakah ada doa-doa selain Rabbik firli walidayya untuk mendoakan orang tua? Iya. Itu aja? Baik. Barakallahu fiik. Silakan duduk. Selama ini kita bertanya, apakah ada doa lain selain Rabbik firli walidayya? Ananda sering doa itu enggak? Sering. Setiap hari apa setiap minggu? Setiap hari, yakin ya? Baik, sebelumnya untuk Ananda yang kami cintai, kami banggakan, kapanpun kita ingat orang tua kita, bukan hanya sehari sekali. Kapanpun ingat kedua orang tua, terus lantunkan doa itu yang minimal kita mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ada, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Apalagi yang lainnya ada di penghujung ayat di surat Nuh. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Terus gimana? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tasydid dhalimina illa tabara. Ada lagi? Ada. Nabi Sulaiman pernah berdoa. Di Al-Ahqaf juga ada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di Al-Ahqaf ayat berapa? Pokoknya Ahqaf ya. Dan juga Rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sudah hafal? Hafal enggak? Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu di antara doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Intinya, tatkala kita lupa dengan bahasa Arabnya, silakan dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Mohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Mintakan rahmat untuk orang tua kita, maghfirah untuk kedua orang tua kita. Jadi, pertama kita boleh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'mina wal mu'minat, dan seterusnya. Lalu Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Dan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa Nabi Sulaiman. Dan di Al-Ahqaf yang kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi silahkan. Baik, sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari jamaah di atas. Ustadz izin bertanya, misalkan kadang keinginan ibu dalam mengurus rumah seperti ini, sedangkan kita maunya tidak seperti itu. Apakah kita berdosa kalau kita menyelisihi beliau? Ulangi lagi. Misal, Ustadz izin bertanya, misalkan kadang keinginan ibu dalam mengurus rumah itu seperti ini, akan tetapi yang kita mau tidak seperti itu. Apakah kita berdosa apabila kita menyelisihi beliau dalam hal mengurus rumah dan sebagainya? Iya. Terkadang ada keinginan yang berbeda antara ibu dan anak gitu ya. Ibu inginnya A, anak inginnya B. Sejatinya kata para ulama, sama seperti pertanyaan salah seorang kepada seorang ulama, Syekh, mana yang saya dahulukan antara menuntut ilmu dan merawat orang tua? Maka kita katakan, kalau bisa kau lakukan dua-duanya, lakukan keduanya. Karena kita lebih mendahulukan apa yang orang tua harapkan selama kita mampu. Yang kedua, bila tidak mungkin dua-duanya, maka utamakan engkau merawat kedua orang tuamu. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika datang seorang sahabat meminta izin untuk ikut serta dalam berjihad, ketika saat itu bukan fardu ain atau fardu kifayah, Nabi tanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia bilang, masih Rasulullah. Fafihi ma fajahid. Kamu nggak usah berangkat jihad, pulang ke rumah orang tuamu, rawat kedua orang tuamu, itulah yang namanya jihad. Tatkala hukum jihad fardu kifayah, kita nggak wajib berangkat, tapi masih ada orang tua, maka kita merawat orang tua kita, itulah bagian jihad yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Intinya, ketika ada permintaan orang tua kita, dan itu ringan dan bisa dilakukan, maka lakukan. Selama itu kebaikan dan berbuah pahala dan tidak melanggar syariat. Kalau harus diskusi nggak masalah. Yang namanya orang diskusi dengan orang tua itu bukan durhaka namanya. Diskusi masalahnya. Jadi yang namanya diskusi dengan orang tua bukan durhaka. Durhaka itu kalau membuat mereka sakit, membuat mereka kecewa berat selama yang mereka minta kebaikan. Tapi ketika diskusi membicarakan hal ini dan itu, maka bukan durhaka namanya. Maka kata para ulama, bila kita bisa melakukan dua-duanya, lakukan keduanya. Karena kita berharap ridho orang tua kita. Bila harus kita korbankan hak kita, kita korbankan hak kita untuk kedua orang tua kita. Selagi masih bisa, selagi masih mampu, ya. Terlebih ini yang kita tadi katakan, orang tuamu mungkin tak akan mampu untuk memberi semua yang kau mau, tapi ketahuilah bahwa mereka berdua telah memberikan semua yang dimiliki kepadamu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Syukran atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, mengapa orang tua selalu marah sama saya? Mengapa? Orang tua selalu marah sama saya. Saya nggak tahu ini siapa orangnya gitu ya. Mengapa orang tua selalu marah sama saya? Kalau Anda bertanya mengapa orang tua selalu marah sama saya, duduk, cium tangan kedua orang tua kita, cium keningnya dan bertanya, Bapak, Ibu, saya mohon maaf kalau selalu bikin marah Bapak Ibu, di mana letak kesalahan saya? Bertanya itu bukan durhaka namanya, tapi tindakan pertama ketika seorang anak selalu bikin marah orang tuanya, kira-kira yang salah orang tua apa anaknya? Hah? Siapa yang salah? Anaknya. Pernah gitu ya? Iya.
Jadi kalau abi atau umi kita, papa atau mama kita, ibu atau bapak kita, lihat kita marah, berarti kita ada tindakan yang kurang disukai. Enggak usah, dulu saya ketika bayi nggak dimarahi. Ya iyalah, masa bayi dimarahi? Nggak mungkin bayi dimarahi. Ya nggak mungkin bayi, ayo cepet tidur, dijewer kuping, nggak mungkin. Tapi kita udah mulai 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mulai. Jadi justru ketika ada kedua orang tua kita, atau salah satunya selalu memarahi kita, yang harus bertanya kita yang dimarahi. Saya ini ada apa ya? Kok selalu dimarahi? Berarti ada satu ucapan kita yang kurang baik. 2, ada perbuatan kita yang tidak baik. 3, ada gerak-gerik kita yang membuat emosi kedua orang tua kita. 4, ada isyarat yang membuat mereka marah. Apalagi anak sekarang gampang nyolot, ya, apa nyolot? Gampang bantah, gampang ngomong kasar. Itu anak sekarang. Makanya ketika kedua orang tua kita selalu bawaannya emosi, segera cium tangannya, cium keningnya, peluk mereka berdua. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Tolong doakan saya jadi anak yang baik dan soleh atau solehah. Yang kedua, tolong saya dikoreksi. Saya ingin Bapak Ibu setiap hari tersenyum sama saya, ramah sama saya. Tolong dikoreksi saya salah di mana. Nah, gitu nak mestinya duduk. Baru dibilangin, kamu itu disuruh mandi sehari 2 kali, malah 2 hari sekali mandinya. Kamu disuruh makan 3 kali sehari, makan 3 hari sekali. Kamu disuruh sholat subuh, malah sholat duhurnya enggak. Jelas marah orang tua kita. Sehingga kita sebagai seorang anak tidak lantas menyalahkan orang tua. Karena orang tua itu tahu siapa kita, tahu bagaimana watak kita, dan tahu di mana kelemahan kita. Itu kita. Antum dan saya nanti ketika udah dewasa pun, sudah nikah pun, kita sudah nikah itu, masih merepotkan orang tua. Sudah nikah mana di sini? Enggak ada ya. Ini di belakang ya. Contoh kasus yang sudah menikah tapi masih nyusahkan orang tua, paling simpel. Kalau kita punya anak 1, 2 terus pengen jalan-jalan, anaknya dikemanakan? Titip sama kakek neneknya, nitip anak. Itu nyusahkan orang tua kita. Apa kata orang tuanya? Ini anak di perut nyusahin, lahir nyusahin, tumbuh nyusahin, gede nyusahin, udah nikah nyusahin lagi, nitip anak. Ke orang tuanya harusnya angkut sekali Bapak Ibu jalan-jalan. Ingat ya, direkam omongan saya ya anak-anak. Nanti bila kalian dan kalian yang di atas para santriwati, kalau sudah menikah dan punya anak 2, 3 pengen jalan-jalan nostalgia, nitip anak ke orang tuanya. Nek, kakek nitip cucu ya. Iya nak, taruh sini aja. Mereka ngebatin, ini anak Masya Allah sampai sekarang nyusahin orang tua. Bawa sekalian kakek nenekmu jalan-jalan dan makan-makan. Jangan disiksa mereka. Gendong gak kuat, nuntun gak bisa. Itu yang kita lakukan. Maka setiap tindakan yang menimbulkan amarah kedua orang tua kita, salahkan dulu diri kita. Kita yang salah berarti. Dan duduk dengan mereka berdua, minta nasihatnya. Jangan pernah bosan untuk duduk dengan mereka berdua, minta nasihatnya. Terlebih mohon maaf ya, antum kan sekolah di sini berasrama, pulang pun terbatas seminggu misalnya atau sebulan liburan. Maka tolong manfaatkan momentum antum di rumah itu memberikan hal yang positif kepada orang tua kita. Membantu membersihkan rumah, mencuci piring, menjemur baju, jaga adik, belanja ke pasar. Jangan pulang ke rumah balas dendam. Ya, begitu liburan merdeka gitu ya. Dipasang televisi 24 jam, ambil YouTube 24 jam. Itu bukan anak yang soleh namanya. Ya.
Harapkan dari orang tua kita seperti dulu saya mendapatkan pengakuan dari ibu saya, anak soleh pulang. Ya, jangan sampai habis kita pulang, apa kata ibu kita? Ya, biang kerok pulang kan gitu. Jangan. Tapi pulanglah di kala liburan membawa hasil yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sikap yang baik. Nurut, bangun sholat, bangun sendiri nggak pakai dibanguni. Jangan pulang ke rumah sudah ngomong, bapak ibu titip pesan. Apa nak? Jangan bangunkan saya pas adzan. Kenapa nak? Pengen tidur yang lama. Nggak boleh. Justru antumlah yang bangun terlebih dahulu, bangunkan dua orang tuanya. Bangunkan tengah malam tahajud, baca Al-Quran. Tenang rumah kita. Jangan momen liburan diisi dengan perbuatan yang sia-sia. Mohon maaf, tidak jarang kedua orang tua kita itu selalu mengeluh kepada pesantren. Ustadz, anak saya pulang kok nggak ada perubahan. Kenapa? Tambah jadi. Selain kedua orang tuanya, fasilitas yang ada nggak dikurangi, malah semakin dikasih, itu membahayakan kita pada akhirnya. Karena antum dan kita semua ini sedang ingin menjadi orang yang baik. Tidak menyia-nyiakan waktu, usia, dan rumah kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Bermain boleh, sekali-kali makan di luar boleh, tapi bukan 24 jam main. Istilah orang Jawa, tamattu, tangi mangan turu. Ya, kerjaannya makan tidur, tidak. Berarti kita nggak ada beda dengan ayam broiler. Kita sebagai thalibul ilm ketika tiba liburan maka sudah merencanakan kegiatan yang baik di rumah. Membantu orang tua pertama, sholat 5 waktu ke masjid berjamaah, membaca dzikir pagi sore, membaca Al-Quran one day one juz. Kalau perlu bapak ibu saya mau belajar kultum. Setiap subuh kumpul di rumah, majelis ringan, minum kopi, minum teh, susu, makan cemilan kecil, kita berceramah. Jangan nunggu diminta sama orang tuanya. Bapak ibu saya mau ceramah 1 ayat diartikan, dijelaskan, terus diskusi. Selama liburan, sempatkan itu. Kenapa nak? Kenangan itu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Kenapa nak? Perjumpaan kita sama orang tua kita terbatas dengan ruang dan waktu dan tempatnya. Kenapa? Yang namanya kesempatan tidak datang 2 kali. Difahami insya Allah ya? Baik. Masih ada? Baik, syukran. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dari santri baru atau santri lama atau jamaah umum yang ikut hadir di kajian pagi ini? Silakan. Oke, lagi mungkin masih ada tanya kepada para santriwan dan santriwati baik lama maupun baru ataupun jamaah umum. Yang ingin bertanya silahkan bisa mengangkat tangannya, nanti akan diberikan mic untuk santriwati seperti tadi bisa menitipkan pertanyaannya ke musyrifahnya. Cukup? Baik. Mungkin cukup. Kalau tidak ada itu. Khalas. Cukup. Fadal. Baik, di penghujung acara pagi ini kami ucapkan jazakumullahu khairan atas ketersediaannya kepada Ustadz Muhammad Qasim Muhajir untuk memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil faedah dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Qasim. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.